ya, terus sakit. Coba nanti dilihat ya, dipakai apa sebagainya juga. Barangkali dia sakit, termasuk si bisa ya, itu kan kemarin lagi PSBB. Oke. Pada kesempatan ini berarti akan menyampaikan satu tema yang sekiranya ini sering terjadi di kalangan remaja, termasuk anak-anak atau siswa, yaitu tentang bullying. Kegiatan ya, bullying itu apa? Bullying itu adalah perilaku agresif, tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang, termasuk kelompok, yang ingin melukai, mencederai korban yang dianggapnya lebih tidak berdaya. Yang di sini menganggap dia berkuasa, berdaya, mempunyai kekuatan, kemudian menindas ya. Nah, akhirnya ini dilakukan berulang kali. Nah, inilah yang termasuk namanya bullying. Jadi bullying adalah tindak kekerasan yang dilakukan secara berulang kali, dilakukan oleh seorang atau kelompok. Tujuannya adalah untuk melukai, menindas, memeras. Ini yang sering terjadi di kalangan remaja. Apakah di kelas kita pernah terjadi bullying? Alhamdulillah tidak. Tapi perlu kita ketahui karena maraknya di media sosial atau media elektronik itu sering terjadi adanya bullying. Kalian pernah melihat di tayang di televisi? Bagaimana tanggapan Anda? Sangat sakit. Ikut merasakan seandainya kamu yang menjadi korban ya, lorong hati. Di samping korban siapa lagi? Yang dibully itu satu lagi. Sampai bagaimana Bu? Keluarga yang sering merasakan kekerasan. Satu contoh. Seorang bapak ketika menyuruh anaknya itu kalau tidak mau langsung ditendang, langsung dipukul. Belajar dari peristiwa itu, maka anak-anak sering ini dan melampiaskan atau menerangkan di sekolah. Mungkin berawal dari lingkungan keluarga yang kurang harmonis, sering cekcok, sering pakai kekerasan, istrinya ketika salah kemudian dilupai atau dimarahi, ditapuk dan sebagainya. Itu ya, Mas Solian ya. Oh, Oke, kemudian bullying yang terjadi itu di lingkungan sekolah. Jadi terhimpun subur di dalam sekolah. Ketika sekolah itu membiarkan jenis-jenis kekerasan itu terjadi di sekolah. Misal, ada gejala-gejala anak itu yang suka menindas temannya. Ayo, aku beli capek. Seperti itu. Jadi seakan-akan mendesak, memaksa, bahkan dengan kekerasan. Nah, seperti itu termasuk bullying yang terjadi terhimpun subur di dalam sekolah. Dan sekolah tidak segera menindaklanjuti. Tapi di sekolah kita tidak ya, Nak ya. Sekolah kita adalah no kekerasan, stop bullying. Kita tidak setuju dengan adanya bullying. Kalian juga kan? Ya. Oke. Lanjut. Kemudian ada bullying yang terjadi secara subur karena faktor teman sebaya. Nah, ini kalian kan usianya ini sebaya ya. Mungkin di luar sana juga teman sebaya ada. Ketika teman-teman itu bergabung menjadi satu dan memiliki ide-ide yang negatif seperti itu, ketika kalian mau diajak mau menolak nggak enak, akhirnya apa? Ikut-ikutan. Nah, bullying terjadi menjadi subur ketika begitu. Kayak begini. Ikuti saya ya. Tepuk pagi. Tepuk siang 2 ya. Tepuk siang. Tepuk malam 3. Oke, saya gimana ya konsentrasi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk siang. Terima kasih.
sampaikan, ada peran, ada seperti cerita. Ini ada dari teman kalian yang akan memerankan kejadian terkait dengan tema yang kita sampaikan. Bullying tuh. Oke anak-anak, di sini ada teman kalian yang akan menerangkan sebuah kejadian yang kita sesuai dengan tema yang kita berikan, supaya kalian bisa memberikan mempunyai gambaran ternyata benar seperti itu adalah suatu penjelasan, seperti itu adalah tidak harus ada di dalam buku. Karena kita adalah sekolah lama. Oke, silakan mbak kalian terangkan. Amelia. Nanti kalau kalian mau beliin apa, kalian sambil berbuat toko. Tahu kita tidak ada apa-apa. Kalian juga kayak gitu. Lu sama aku nanti kalau kalian sanggain saya toko. Lain aja. Nanti kalian nggak tak turunin loh. Sedang menikah 2 anak. Dan sedang melakukan kekerasan terhadap suruh apa? Suruh menjajakan. Tetapi yang dilakukan baru ya. Tidak mau. Karena salah. Karena uang sakunya habis. Terus apa yang dilakukan tidak terhadap apa tadi? Mengancam. Apa mbak? Mengancam, betul sekali. Tadi ada kata-kata ancam. Kalau kamu tidak mau nanti saya. Jadi itu adalah sebuah peristiwa atau kejadian yang seorang anak melakukan penindasan terhadap kawannya. Kata-kata itu atau peristiwa itu termasuk bullying apa? Bullying apa? Belum tahu ya? Oke, sekarang akan berarti jelaskan karena kalian jenis bullying. Nah, sekarang akan ibu jelaskan tentang jenis bullying terkait dengan peristiwa tadi. Bullying itu ada 5 macam. Yang pertama adalah bullying fisik. Bullying fisik. Di sini tidak akan saya terangkan. Tapi cuma saya jelaskan saja. Bullying fisik itu bullying yang dilakukan dengan cara untuk melukai korban atau mencederai korban secara fisik, melukai secara fisik. Kemudian yang kedua, bullying verbal. Bullying verbal itu dilakukan dengan cara-cara mengancam, perkataan, ancaman, fitnah, dan sebagainya. Nah, seperti tadi, Mbak Ida itu masuk yang fisik atau yang verbal? Betul sekali, masuk ya. Jadi menggunakan kata-kata, perkataan-perkataan dengan ancaman-ancaman, nah, yang membuat tidak nyaman si korban karena merasa takut. Bahkan anak-anak itu kalau diancam dan terasa takut bisa menjadi depresi, tidak mau masuk sekolah, bahkan ada yang mau bunuh diri gara-gara ada bullying. Yang kalian tonton tadi peran dari teman-teman kalian, menurut kalian bullying dengan kekerasan
perkataan, bullying sosial, dan seperti itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua. Ya, karena tidak memanusiakan manusia, menganggap remeh manusia. Dan ini secara agama juga tidak boleh, karena agama Islam kita itu adalah agama yang memiliki cinta dan kasih sayang. Nabi Muhammad saja ketika berdakwah itu menggunakan cinta, kasih sayang, tidak menggunakan kekerasan. Hanya saja yang apa namanya kaum Yahudi dan sebagainya itu kan suka kekerasan. Tapi kalau Nabi kita, Rasulullah kita itu menggunakan kasih terhadap sesama. Begitu juga kita, ketika kita memiliki masalah, jangan itu dipandang sebuah pertentangan. Tapi di situ ada musyawarah. Sila berapa musyawarah? Keempat. Nilai-nilai yang kita ambil, karakter yang kita ambil, kita bisa mengambil dari sila keempat. Jadi kita musyawarah. Ketika kita punya masalah, tidak langsung pakai kekerasan, tendang atau di apa namanya? Dipukul, seperti itu ya. Menjambak, memukul, melukai. Itu kan kita pakai musyawarahkan dulu, mufakat. Jadi sudah dapat poin 2, nilai kemanusiaan, nilai yang tadi apa? Sila keempat. Ini apa? Apa? Bilang, ayo Mas. Rakyat yang dipimpin. Jadi ketika ada masalah perlu dibicarakan atau di pendekatan hati berarti. Misalnya ya, Mas apa Andir punya selisih paham dengan Mas Fauda. Tidak tahu masalahnya. Si Andir kok langsung nendang Fauda. Nah, perlu disebut. Fauda tidak langsung membalas. Karena kalau membalas sama saja dengan memiliki sifat-sifat yang kekerasan. Perlu pendekatan. Mau foto kok mana aku masalah ya kok. Mari kita selesaikan. Jadi ada tawaran untuk tidak musyawarah, pendekatan hati ke hati. Di samping itu, tadi saya sampaikan bahwa kekerasan bertentangan dengan ajaran Islam kita. Karena Islam tidak suka dengan kekerasan. Kalau orang beriman kepada Allah, nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa, berarti harus kita cerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk perselisihan paham, disuruh jaga tidak mau itu tadi, tidak langsung atau dengan kata-kata yang kasar, pelit dasar pelit kamu. Tapi apa? Kita punya Allah, kita punya orang beriman, tidak itu mungkin juga terbatas uang. Ketika kita berdamai seperti itu, alangkah indahnya. Remaja bisa terjadi apalagi depresi, apalagi mentalnya malu, minder, gitu kan? Itu anak-anak yang mengalami depresi. Oke, kembali ke anak-anak yang mengalami depresi itu akan mempengaruhi prestasi belajar. Ada tidak demikian kan? Pasti belajarmu pengen yang belajar yang biar hasilnya maksimal, nilainya yang bagus, sukses, gitu kan? Nah, kalau mengalami gangguan mental, bisa jadi ini nanti juga larinya ke seorang psikolog atau psikiater. Psikolog dulu ya. Nah, ini akan berpengaruh pada psikis anak menjadi pemurung. Bahkan ada yang dulu ya pernah terjadi meronta-ronta, menjerit-jerit ketika dia memendam suatu rasa ketakutan karena diancam. Jangan sampai terjadi ya di kalangan kita. Sekolah kita adalah sekolah ramah anak. Gak boleh kita memperlakukan semena-mena terhadap temannya sendiri. Apalagi sampai menggunakan kekerasan. Oke, bagaimana itu tadi dampak negatifnya ya? Pemurung, depresi, terus down. Sekarang cara mengatasi bullying di sekolah dengan bagaimana? Yang pertama adalah dengan deteksi tindakan bullying sejak dini. Deteksi sejak dini artinya apa? Ketika ada gejala-gejala seperti yang Mas Rehan sebutkan tadi, itu segera ditepis, segera dihapus, jangan sampai terjadi. Ya. Itu namanya pembinaan, langsung ditepis, langsung dihindari. Ya. Pokoknya menganggap bahwa teman itu sama teman baik, ada kekurangan dan ada kelebihan. Di
bisa jadi yang ngomeki, yang memaki-maki itu malah lebih jelek daripada yang dikatakan. Iya, di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa orang yang menjelek-jelekan orang lain belum tentu yang menjelek-jelekan itu lebih baik daripada yang itu ya. Selanjutnya, deteksi diri tadi ya. Begitu ada gejala-gejala kekerasan, baik fisik maupun verbal atau sosial, bahkan sosial, segera dihindari, segera dihilangkan, segera hapuskan di media bisa diikuti seperti memanggil nama siswa dengan nama ayah menggunakan bentuk fisik. Nah ini bentuk fisik kan. Ya. Yang kedua, memberikan sosialisasi terkait bullying. Nah di sini kerjasama sekolah dengan polisi itu bagus banget untuk memberikan tentang bahaya-bahaya daripada kekerasan. Oleh karena itu belajar yes, bullying no, stop bullying, gitu ya. Kalian punya ayah kan? Bisa punya ayah ya? Nggak bisa. Belajar yes, bullying no. Coba di ucapkan secara keras saya akan ya. Belajar yes, bullying no. 1, 2, 3. Belajar yes, bullying no. Yesnya tadi. Belajar yes, bullying no. Gitu. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Belajar yes, bullying no. Itu menjadi apa namanya kekuatan hati kamu. Jadi saya minta komitmen kalian. Kalian setuju tidak bullying, stop bullying. Kalian stop bullying artinya meniadakan bentuk-bentuk kekerasan baik itu fisik, verbal, sosial, dan